Kalau PDIP hanya dikalahkan oleh Prabowo tanpa ada unsur Jokowi, saya kira luka hatinya nggak akan sedalam begini. Kenapa akhirnya Pak Jokowi berbeda paham dengan PDIP misalnya? Nampaknya PDIP itu menerapkan politik balas dendam, guys. Kita bahas. Yang belum masuk di akal saya, Jokowi anaknya mau mengkhianati PDI Perjuangan yang sudah membuat 7 peristiwa dalam hidup dia. 1 menantunya di Medan, 1 di Solo anaknya, sekali dia gubernur, 2 kali presiden. Apakah tokoh politik seperti ini kemudian bisa berkhianat berbalik karena dendam sakit hati entah apa? Halo, apa kabar? Kembali bersama saya lagi, Bang Bill. Di video kali ini kita akan membahas tentang fenomena pertarungan antara PDIP dan juga Jokowi yang tidak berkesudahan. Meski kemudian Jokowi sudah tidak lagi menjabat sebagai presiden, Jokowi sudah tidak lagi menjadi bagian dari kader partai setelah dipecat oleh Megawati, namun sampai dengan saat ini juga aroma pertarungan, pertempuran, bahkan peperangan yang terjadi antara Jokowi dan PDIP itu tidak berkesudahan. Terbaru nih, Jokowi yang sedang sibuknya bersama cucu, bersama keluarga, sedang menikmati suasana pasca Purna Bakti, justru hari ini sedang dialamatkan tuduhan seolah-olah agenda pajak PPN 12% itu adalah bagian dari skema yang sudah dilakukan oleh Jokowi di era pemerintahan ketika dia menjadi presiden. Kemudian yang kedua adalah bagaimana kemudian beliau itu diviralkan dengan 5 lukisan yang menggambarkan sosok Jokowi, di mana lukisan itu sangat bernada tendensius yang mengalamatkan Jokowi sebagai Raja Jawa, Jokowi penindas, Jokowi dengan semacam gambar yang sangat kontroversial yang dilakukan oleh pelukis handal Pak Yos Suprapto. Nah, tentu suasana ini tidak kemudian kita melihat bahwa PDIP cuma sekadar bertarung sebagai partai politik semata, tapi dia sudah mulai mengarah kepada problem ideologis. Nah, nampaknya banyak kalangan yang menyebut jangan-jangan apa yang dilakukan oleh PDIP hari ini adalah politik balas dendam. Sebelum kita bahas, saya mau mengajak kepada Anda semua jangan lupa like, comment, and subscribe. Nama saya Taufik Bil Fakih, Anda bisa panggil saya Bang Bil. Saya adalah mantan anggota Bawaslu, saya juga pernah menjadi dosen, sekaligus pernah menjadi kepala sekolah di SMA. Nah, kali ini saya memang sedang menikmati suasana per-YouTuban. Jadi saya ingin memberikan satu perspektif tambahan menyeimbangkan, di mana kita lihat perspektif politik nasional kita itu terjadi keterbelahan, semacam polarisasi. Sehingga itu saya mengira penting untuk kemudian ikut berkontribusi, meski ini sangat sederhana dan tidak seprofesional banyak teman-teman analis politik dan juga para pakar. Namun setidaknya suara kecil ini bisa kemudian ikut mewarnai pikiran-pikiran yang ada dalam kontestasi politik nasional kita. Kalau PDIP hanya dikalahkan oleh Prabowo tanpa ada unsur Jokowi, saya kira luka hatinya nggak akan sedalam begini. Ini soal politik seperti biasa. Kalah menang persoalan biasa. Bahkan nggak mungkin ada luka ya, namanya kontestasi. Nah, itu yang saya sebutkan. Makanya tidak mengherankan kalau kemudian saya cek ya, dari bulan Juli sampai hari ini yang diserang itu Jokowi, bukan Prabowo Subianto. Itu artinya apa? Luka terbesar yang dialami oleh PDIP hari ini adalah soal bagaimana sikap politik Jokowi yang melawan partainya. Oke guys, politik balas dendam ini adalah semacam peristiwa yang sebenarnya terjadi di semua era ya. Saya kira tidak hanya di zaman negara yang sudah berkembang. Kita tahu juga di era kenabian ya. Di era Nabi itu sejarah mencatat bahwa ada yang namanya politik balas dendam juga guys, yang dilakukan oleh kelompok-kelompok elit Quraisy terhadap perjuangannya baginda Nabi. Demikian juga politik balas dendam itu juga populer ketika kemudian Prancis mengeluarkan satu macam pikiran sebuah politik balas dendam, namun itu dalam konteks teritorial, jadi terutama antara Jerman dan juga Prancis. Oke, kita nggak mau bicara itu lebih jauh. Yang kita ingin diskusikan adalah soal bagaimana kemudian sampai dengan saat ini kekecewaan, duka, dan juga kebencian
PDIP terhadap Jokowi itu begitu melebar dan begitu menganga. Dan itu terlihat dari elit-elit politiknya yang terus-menerus menyerang Pak Jokowi. Kita sebut satu persatu, diantaranya adalah Ibu Megawati itu sendiri, kemudian adalah Deddy Sitorus, demikian juga Adian Apitupulu, dan terutama Pak Sekjen Hasto, ya. Dan tentu banyak kalangan, tentu banyak juga aktivis-aktivis yang nampaknya mereka ini adalah gerbongnya Ganjar. Dulu kemudian mau membantu Ganjar agar walaupun bukan bagian dari PDIP, tapi semacam ada satu nasab pemikiran untuk memenangkan Ganjar di Pilpres. Namun karena kalah, maka sudah terlihat pola polarisasi yang dibangun adalah kebencian dan narasi-narasi yang tidak baik kepada Pak Jokowi. Nah guys, politik balas dendam ini sebenarnya adalah sesuatu yang kita sangat tidak sukai dalam realitas politik kita. Nah, kita tahu juga PDIP meski banyak yang nyinyir, banyak yang vokal dan kayak pemarahan, kita sebenarnya masih salut kepada Ibu Puan, ya. Ibu Puan Maharani meskipun beliau adalah bagian dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, bahkan putri dari Ibu Megawati, namun ia menunjukkan bagaimana sikap, ya, profesionalitas dalam berpolitik gitu. Nah, seharusnya kita sih berharap teman-teman PDIP yang lain itu harus melakukan hal demikian. Makanya tak heran di PDIP itu terjadi dua kubu juga guys, kubunya Hasto dan juga kubunya Ibu Puan, di mana Ibu Puan dan kubunya ini lebih memposisikan soft bersama Pak Prabowo dan Gibran, sementara kelompok yang lain ini adalah kelompok yang betul-betul menyerang Jokowi terutama, dan tentu kadang-kadang berseberangan dengan apa yang menjadi kebijakannya Pak Prabowo gitu. Walaupun cara mengkritik mereka agak soft ya ke Pak Prabowo, tapi ketika menghajar Pak Jokowi itu luar biasa gitu. Yang kadang-kadang menurut kita ini salah alamat. Makanya tak heran Bang Adi Prayitno itu menyebut bahwa sebenarnya duka atau bagaimana PDIP itu sangat marah dalam tanda kutip kepada Jokowi itu karena banyak peristiwa yang kemudian membuat Jokowi itu menjadi sasaran empuk untuk diserang oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Saya bisa membaca, ya misalnya, kenapa akhirnya Pak Jokowi berbeda paham dengan PDIP misalnya. Saya bisa menganalisisnya bukan karena kecenderungan pribadi, tapi karena adalah akibat daripada kita nggak menata sistem dengan baik. Misalnya, Pak Jokowi dipilih rakyat, tapi kita tahu bahwa ada intervensi besar selama beliau memimpin dari belakang. Dan itu tidak nyaman, Bang. Otomatis itu tidak nyaman. Ya. Guys, silahkan Anda menilai, ya, silahkan Anda menilai sebenarnya sampai kapan PDIP itu menunjukkan sikap sebagai partai yang elegan terhadap Jokowi dan juga keluarganya. Tidak sedikit banyak elit-elit partai yang keluar dari partai politiknya, namun ia tidak kemudian mendapat serangan dari partai politik tersebut. Malah kadang-kadang terjadi harmonisasi dan juga terjadi hubungan emosional yang baik meski sudah tidak dalam satu wadah. Sementara kita lihat Pak Jokowi ini, walaupun mungkin ada perbedaan mendasar ya, karena Pak Jokowi adalah mantan presiden yang pernah diangkat menjadi gubernur, pernah diangkat menjadi wali kota di Solo, itu kemudian ada bekas yang akhirnya membuat PDIP itu merasa geram terhadap tindakan yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Menyerang Jokowi dengan food estate, lalu menyinggung dengan kata-kata akan kena karma politik, itu mungkin bentuk kekecewaan atau kemarahan PDIP kepada Jokowi yang dianggap di belakang layar mendorong-dorong koalisi PAN dan Golkar kepada Prabowo. Tapi apapun itu, publik kita ingin menilai potret elit kita itu seperti apa. Realitas politik praktis itu tidak boleh terlalu ideologis ketika terjadi perdebatan, ya. Kita berharap perkelahian-perkelahian politik itu tidak boleh masuk ke wilayah-wilayah yang sudah sangat sensitif gitu, apalagi sudah menyerang hal-hal yang sifatnya personal. Kita berharap kita belajar kepada Pak Prabowo. Ini pribadi yang selalu legowo, meskipun dia pernah dihianati oleh Pak Jokowi, dihianati oleh Anies, dihianati oleh banyak kalangan, termasuk PDIP sendiri yang mengkhianati dia. Pak Prabowo itu welcome, dia memberikan ruang kepada PDIP itu sendiri untuk ayo masuk dalam kabinet merah putih. Namun faktanya adalah justru PDIP memposisikan diri untuk oposisi. Anda menilainya seperti apa guys? Silahkan Anda berikan komentarnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Saya Bang Bill, Offside. Katamu aku hebat,
Aku yang paling kuat di antara sejuta pria yang kau temui. Katamu aku jantan, aku yang paling tampan di antara sejuta pria yang pernah